wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda jelas terdengar nggak? Jelas, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi aydan warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama bertafakuh fiddin, bertolabul ilmi, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan masih berhubungan dengan ilmu syariat, yaitu ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Di sini Al-Imam Ibnul Barri rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam manzumah yang mungkin hanya kebanyakan dikenal oleh orang-orang Mauritania, orang-orang Maroko, dan lain sebagainya, yang membaca dengan qiraah Nafi', Qalun sama Warsh, yaitu Durarul Lawami' fi asli maqra Imam Nafi'. Beliau mengatakan setelah tahmid dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ba'du fa'lam anna ilmal Qur'an ajmalu bihi ma tahallal insan wa khairu ma 'allamahu wa 'alimah wa khairu ma ista'mala al-fiqra bihi wa fahimah. Adapun wasta'mala al-fiqra lahu wa fahimah. Di sini Al-Imam Ibnu Barr rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu Al-Qur'an ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Beliau mengatakan wa ba'du, dan setelah itu fa'alam, ketahuilah, anna ilmal Qur'an, bahwasanya ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, ilmu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, itu beliau mengatakan ajmalu bihi ma tahallal insan. Itu adalah sebaik-baiknya, seindah-indahnya ilmu yang hendaknya manusia itu berhias diri dengannya. Ajmal bihi ma tahallal insan. Kemudian wa khairu ma 'allamahu wa fahimah. Dan itu adalah sebaik-baiknya ilmu yang dipelajari dan juga diajarkan. Kemudian wasta'mal al-fiqra lahu wa fahimah. Dan itu adalah sebaik-baiknya ilmu yang kita gunakan akal kita gunakan pikiran kita untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, yang dimana di sana itu semuanya ada, gitu ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat, semua itu awalnya bersumbernya daripada Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk diantaranya adalah ilmu tajwid, kemudian ilmu qiraat dan lain sebagainya, maka di sini kita sedang mempelajari ilmu yang paling mulia, gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di mabadi asyrahnya ilmu tajwid, 10 prinsip dasar ilmu tajwid, bahwasanya ilmu tajwid itu fadluhunnya apa? Afdol min afdol ilmi, misalnya. Sebaik-baiknya ilmu, kenapa? Lita'alluqihi bil Qur'an. Karena berhubungan dengan Al-Quran, dan segala macam sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan
mulia dengan sendirinya. Kita ambil contoh, Mekah dan Madinah dulu adalah kota yang sangat-sangat terbelakang, sangat-sangat terpuruk gitu ya. Baik daripada akhlaknya, kemudian juga dari segi kecerdasannya. Makanya kenapa juga Mekah itu dalam Al-Quran disebut sebagai Ummul Qura, induknya kampung. Tapi ketika Al-Quran turun di Mekah dan juga Madinah, Mekah dan Madinah sekarang kita mengenalnya dengan nama Haramain, dua tempat suci, dua tempat haram gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang Rasul, beliau adalah seorang penggembala kambing. Yang mungkin ketika itu beliau banyak yang menghina ataupun banyak yang merendahkan. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu yaitu Al-Quran, ketika beliau diangkat sebagai seorang Rasul dan juga seorang Nabi, beliau menjadi sebaik-baiknya manusia. Beliau adalah orang pilihan gitu ya. Kemudian juga Jibril, beliau yang menyampaikan wahyu disebut sebagai Sayyidul Malaika. Kemudian malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu diturunkannya Al-Quran, sehingga disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau misalnya hidup kita ingin mulia, hidup kita ingin bahagia, berarti kuncinya apa? Kuncinya adalah membersamai Al-Quran. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai sehari pun kita nggak membaca Al-Quran. Rugi. Kalau misalnya kita sehari pun itu nggak buka mushaf walau satu halaman, walaupun satu ayat, itu rugi. Makanya kalau misalnya hidup kita mau bahagia, harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang sering diingatkan oleh guru ana, Syekh Hasan Utsman, ketika beliau memulai darsnya, memulai pelajarannya, beliau selalu mengingatkan kami sebagai muridnya ini tentang apa? Tentang an-niyah, niat. Makanya memang niat ini adalah sesuatu yang sangat penting karena niat adalah kunci daripada sebuah amal ataupun suatu amal seorang muslim. Makanya kenapa kalau kita lihat di kitab ulama-ulama terdahulu, ketika mereka membahas apapun itu, yang pertama kali mereka letakkan di muqaddimah itu tentang niat. Tadi karena niat itu adalah se-urgent itu, sepenting itu. Maka marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita. Kalau misalnya niat kita masih belum lurus, kita perbaiki sekarang supaya Allah Subhanahu wa taala menilainya juga sesuai dengan niat kita. Ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya baik, niatnya lurus, insya Allah hasilnya pun nanti akan baik. Tapi kalau misalnya niat kita untuk hal-hal yang mohon maaf lebih rendah gitu ya, maka kita juga akan mendapatkannya seperti itu. Gitu. Makanya para ulama mengatakan kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang baik, yang banyak pahalanya, tapi karena niat berubah menjadi amalan yang kecil. Dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil, kemudian karena niatnya baik, karena niatnya lurus, menjadi amalan-amalan yang besar. Seperti itu. Jadi kita sama-sama memperbaiki niat kita sebelum kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya ini adalah lanjutan daripada pembahasan mutun tajwid. Karena sebelumnya kita sudah membahas matan tuhfah, kemudian jazariyah, kemudian khaqqaniyah yang baru selesai kita laksanakan, dan sekarang kita masuk kepada matan yang keempat, yaitu matan nuniyah as-sakhawiyah, karya Imam Alamuddin as-Sakhawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Kalau misalnya kita di pembahasan sebelumnya membahas tentang manzumatul khaqqaniyah yang penuh dengan untayan-untayan mutiara, kemudian juga penuh dengan adab-adab terhadap guru, kemudian bagaimana menjadi seorang mukri, dan lain sebagainya. Untuk manzumah sakhawiyah ini sekaligus pengenalan gitu ya, muqaddimah.
Nah, untuk manzumah Sakhawiyah ini berbeda dengan manzumah Khaqani. Karena manzumah Sakhawi datang setelah Khaqaniyah. Dan manzumah Khaqaniyah itu berada di awal-awal kemunculan. Sehingga pembahasannya masih belum detail. Seperti Tuhfah, Jazariyah, Salsabil, dan sebagainya. Karena memang seperti itulah hakikat ilmu. Ketika awal muncul, pertama kali muncul, maka ilmu itu belum sempurna. Kemudian tahun demi tahun, waktu demi waktu, itu akan disempurnakan oleh ulama ataupun oleh orang-orang setelahnya gitu. Nah, makanya ya yang kita kenal dengan Tuhfah Jazariyah itu adalah berada di masa kesempurnaan gitu. Tapi Khaqaniyah itu berada di masa awal permulaan. Nah, kemudian setelah itu muncullah Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu taala yang mengarang nazam yang bernama Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid, ataupun yang kita kenal dengan matan Sakhawiyah, Nuniyah Sakhawiyah. Kenapa disebut sebagai Nuniyah Sakhawiyah? Karena sama seperti Ra'iyah Khaqaniyah, akhirannya itu Ra. Aqulu maqalan mu'jiban li ulil hijri. Kalau Sakhawiyah, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani la tahsabit tajwida maddan mufrita au madda ma la madda fihi liwani. Jadi kan akhirnya itu apa? Nun. Makanya disebut sebagai nuniyah. Kemudian matan syatibiyah namanya lamiyah. Kenapa lamiyah? Karena akhirnya lam. Bada'tu bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila gitu. Jadi seperti itu. Kenapa disebut sebagai nuniyah sakhawiyah? Karena akhiran baitnya itu nun gitu ya. Nah, berbeda dengan tadi manzumah khaqaniyah, manzumah sakhawiyah ini membahas tentang, untuk intinya membahas tentang tajwidul huruf. Bagaimana Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang huruf, kemudian juga hal-hal ataupun poin-poin yang harus kita perhatikan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Kemudian tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan ataupun memberikan solusi dan juga obat untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf tersebut. Gitu. Contohnya di bait tentang jim. Wal jimu in dha'ufat atat mamzujatan bisyini mithlul jimi fil marjani. Di sini beliau berbicara tentang huruf jim, di mana kalau huruf jim itu dia lemah, maka dia nanti suaranya itu akan bercampur dengan shin. Bahkan nanti berubah jadi shin. Contohnya pada apa? Fil marjan, jadi fil marshan gitu. Itu kenapa? Karena kita nggak menguatkan huruf jim. Karena jim itu kita tahu bahwasanya dia keluar dari tengah lidah, kemudian ditempelkan ke langit-langit atas, nempel, iltisaq gitu. Tapi kalau shin sama ya, dia nggak nempel. Nah, seperti itu. Kemudian juga tentang huruf dhal misalnya. Wadhadu 'alin mustatil mutbaqun yakillu ladaihi kullu lisani kam ramahu qaumun fama abdahu siwa laman mufakhamatin bila irfani dan sebagainya gitu. Jadi beliau bahas tentang huruf, kemudian poin-poinnya dan juga solusinya. Makanya kalau kata Syekh Ahmad Samir, manzumah Sakhawiyah ini bukan manzumah teori, bukan nazam teori, tapi nazam praktek. Tatbiki kata beliau seperti itu. Karena kalau kita lihat untuk Tuhfah, Jazariyah, Salsabil itu kebanyakan teori gitu ya. Tapi kalau Sakhawiyah itu praktek seperti itu. Itu kata Syekh Ahmad Samir ketika menjelaskan kitab ini. Nah, itu sedikit tentang manzumah nuniyah Sakhawiyah, dan nanti akan kita temukan lebih banyak lagi faidah-faidah daripada Al-Imam ataupun ilmu Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Siapa itu Syekh Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala? Beliau ini adalah muridnya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Nanti akan kita bahas juga secara yang nggak terlalu detail gitu ya. Kita bahas secara ringkas saja nanti untuk terjemah ataupun biografi daripada Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan muqaddimah ataupun muqaddimah daripada kitabnya gitu ya.
Sekarang kita masuk langsung kepada kitabnya. Nah, seperti biasa ketika pembahasan Haqqaniyah juga, maka Sakhawi juga akan seperti itu. Nanti Anda bacakan syakelnya ataupun harokatnya gitu ya, pelan-pelan insyaallah, supaya nanti bisa ditulis, kemudian nanti baru diterjemahkan, tapi terjemahnya bukan terjemah perkata, tapi terjemah tafsiriyah gitu ya. Jadi dibaca dulu baru nanti diterjemahkan, seperti itu. Kita mulai. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatullahi lil alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada sayyidil mursalin ini, tuannya para utusan, wa khatamin nabiyyin, kemudian juga penutupnya para nabi, wa rahmatullahi lil alamin, kemudian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga wa ala alihi kepada keluarganya, wa sahbihi kepada sahabatnya ajma'in semuanya. Wa ba'du, dan setelah itu fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hablul, ikatan gitu ya. Ataupun ikatannya Allah Subhanahu wa taala al-matin, yang kuat. Wan nurul mubin, kemudian juga Al-Qur'an itu adalah cahayanya Allah yang jelas, yang nampak. Wassiratul mustaqim, kemudian juga jembatan yang lurus. Ismatun liman tamassaka bihi. Al-Qur'an ini bisa menjadi ismah, pelindung, liman tamassaka bihi, untuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Wa najatun liman ittaba'ahu, kemudian juga keselamatan untuk orang-orang yang mengikutinya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Adapun dalam ayat lain masih di surat Thaha, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Jadi kehidupannya akan sempit, rezekinya akan sempit. Kemudian juga akan diberikan banyak kesusahan-kesusahan gitu. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami akan bangkitkan mereka-mereka itu a'ma. Nanti di hari kiamat itu buta. Kemudian mereka berkata, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, itu kenapa kok engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku di dunia itu bisa melihat. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ancaman maupun juga balasan gitu ya, untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rattalahu Rabbul Izzah tartila. Yang dibacakan oleh Rabbul Izzah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, secara tartil. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan salsabila. Kemudian yang Allah turunkan kepada rasulnya secara wahyu, ataupun dalam bentuk wahyu, salsabila. Salsabila itu artinya ya indah gitu ya. Lebih kepada gambaran gitu. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang kita ataupun yang kalau misalnya kita membacanya bisa digunakan dalam ibadah kayak salat, kemudian zikir dan sebagainya. Al-mutahaddi bi aqsari suratih, ataupun suwarihi, yang menjadikan ataupun yang menantang orang-orang Arab gitu ya, orang-orang yang dikatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang pintar dalam masalah retorika, dalam masalah syair,
dalam masalah kefasihan bahasa. Kemudian apa? Biaqsari suwarihi, dengan jangankan dengan Al-Baqarah itu, dengan surat-surat pendek seperti Al-Kautsar, kemudian Al-Ikhlas sebagainya, mereka nggak bisa. Bahkan kalau misalnya mereka berbondong-bondong bekerja sama dengan jin, bangsa jin, maka mereka tidak akan bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Mereka nggak akan bisa mendatangkan seperti Al-Quran walaupun mereka itu saling bergotong royong seperti itu. Al-manqulu ilaina bi'ala darajatit tawatur. Kemudian yang dinukilkan kepada kita itu secara ataupun dengan derajat mutawatir. Derajat yang mutawatir. Yang artinya apa? Setiap tabaqah ataupun setiap tingkatan dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, sampai kita sekarang, itu yang meriwayatkan nggak cuma satu orang, tapi banyak orang. Nah, itu yang disebut sebagai mutawatir. Seperti itu. Wa qad syahidallahu subhanahu wa ta'ala bil iman liman qara'al qur'ana wa talahu haqqa tilawatihi faqala ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi dengan keimanan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sebaik-baiknya bacaan gitu ya. Sebenar-benarnya bacaan dengan iman gitu. Jadi membandingkan ataupun membandingkan antara keimanan dengan orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Wa talahu haqqa tilawatih, dan membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah tadi. Faqala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kemudian Allah langsung balas dengan ulaika yu'minuna bih. Berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi di sini beberapa orang gitu ya, atau mungkin dari kita masih salah kaprah dengan tafsir ini. Beberapa orang mengatakan ayat ini digunakan untuk dalil ataupun dalil wajibnya tajwid gitu ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi maksud dengan haqqa tilawati itu adalah orang-orang yang membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan, dengan sebenar-benarnya bacaan, dengan tajwidnya, dengan makharijnya, sifatnya dan sebagainya. Nah, itu kurang tepat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Shalih Ubaid ketika beliau menjelaskan ayat ini, yang maksud daripada haqqa tilawati itu bukan orang-orang yang baca dengan tajwid. Kalau misalnya maksud daripada haqqa tilawati ini adalah orang-orang yang membaca dengan tajwid, maka orang-orang yang nggak membaca dengan tajwid berarti mereka nggak beriman, ataupun mungkin imannya berkurang. Enggak kan? Enggak seperti itu. Jadi haqqa tilawati itu maksudnya adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran, mereka yang beramal dengan Al-Quran gitu. Mereka yang menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidup gitu. Bagaimana mereka berperilaku, kemudian juga mereka gunakan Al-Quran itu sebagai pedoman gitu. Maka ulaika yu'minuna bih. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Adapun kalau orang-orang yang nggak bisa baca tajwid, yang nggak baca Quran dengan tajwid, maka dia ya bukan nggak beriman kan gitu. Nggak ada hubungannya dengan tingkat keimanan seperti itu. Kemudian ulaika yu'minuna bih, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Mas'ud wallazi nafsi biyadihi, dan demi tanganku yang berada demi jiwaku yang berada di tangannya, inna haqqa tilawah. Nah, ini Ibnu Mas'ud menafsirkan maksud daripada haqqa tilawah itu apa? Inna haqqa tilawatihi an yahilla halalah. Ketika dia menghalalkan yang halal, wa yuharrimu haramah, kemudian juga mengharamkan yang haram. Dia bukan berhubungan dengan tajwid. Wa yaqra'uhu kama anzalahullah. Kemudian baru dan dia membacanya sebagaimana Allah turunkan kepadanya. Wala yuharriful kalima an mawadhi'ih. Dan mereka ataupun dia yang tidak mengubah perkataan itu dari tempatnya. Wala yata'awwalu syai'an ala ghairi ta'wilih. Dan dia tidak mentakwilkan, tidak menafsirkan sesuatu dari ayat Al-Quran ala ghairi ta'wilih, yang bukan pada takwilnya ataupun pada tafsirannya gitu.
Famin haqqi tilawah an naqra'ahu kama anzalahu Allah. Nah, bagian daripada, jadi bagian. Jadi haqqu tilawah itu enggak cuma artinya membaca Al-Quran dengan tajwid. Iya betul, tapi dia bagian gitu. Bukan sudah pasti seperti itu. Famin haqqi tilawati an naqra'ahu kama anzalahu Allah. Kita membacanya sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wadzalika bita'allumi ahkamihi. Ya, dengan mempelajari apa? Hukum-hukumnya. Wa kaifiyati adaihi, dan juga apa? Cara mengucapkannya, cara mempraktekannya. Alal wajhi sahih, dengan bacaan ataupun dengan cara yang benar. Qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini baru, kalau ini tepat, kalau kita gunakan ini sebagai dalil wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid, nah ini tepat gitu. Tapi kalau alladzina atainahumul kitab tadi itu kurang tepat seperti itu. Seperti itu juga ini dikatakan oleh Dr. Shalih Ubaid hafizahullah taala. Nah, waqad fassara Ali bin Abi Thalib. Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau menafsirkan makna daripada warattil. Apa itu tartil? Radhiyallahu anhu at-tartilu bi annahu apa? Tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Apa itu tartil? Yaitu dua hal. Tajwidul huruf, kemudian ma'rifatul wuquf. Yang pertama, kita bisa mengucapkan huruf tersebut, kita bisa mentajwidkan huruf tersebut dengan benar. Yang artinya apa? Kita mengeluarkan dari makhrajnya masing-masing, kemudian kita memberikan semua sifatnya, kemudian kita baca sesuai dengan porsinya, kemudian kita nggak berlebihan dan sebagainya, itu namanya tajwidul huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf. Tidak hanya itu, ataupun tidak cukup kalau kita hanya mengerti tentang huruf, ataupun tentang tajwidul huruf tadi. Kita harus apa? Mengetahui ma'rifatul wuquf. Di mana kita boleh berhenti, di mana kita nggak boleh berhenti, di sini wakafnya apa, di sini wakafnya apa, seperti itu. Bahkan kalau kata Syekh Salman Sarawi, kalau kita baru mempelajari tajwidul huruf, itu artinya kita baru mempelajari 50% dari tartil. Kalau kita mau 100%, maka kita harus juga mengetahui minimal apa itu wakaf kafi, apa itu hasan, apa itu qabih, apa itu tam, seperti itu. Karena pembahasan wakaf itu sangat luas. Dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu taujih qiraat, ilmu i'rab, banyak sekali gitu. Nah, maka kita sebagai seorang pemula, semuanya ini kita sebagai pemula, ya minimal kita mengetahui. Kalau misalnya kita ditanya alasan mungkin susah. Tapi kalau misalnya kita bilang ini tam nih gitu kan. Ini kafi, ini hasan, ini qabih, seperti itu. Cukup seperti itu. Adapun paling minimalnya kita tahu mana tempat yang enggak boleh berhenti, udah itu aja. Mana tempat yang kalau kita berhenti di sana itu bisa mengubah makna ataupun bisa merusak makna, seperti itu. Nah, kemudian walam yaqtasil amru fil ayati 'alal fi'li. Nah, kemudian ayat ini tidak hanya terbatas ataupun tidak hanya ada perintah untuk rotil, kan? Rotil itu apa? Kata perintah, fi'il amr. Nah, dalam kaidah usul tafsir, fi'il amr yang ada dalam Al-Qur'an itu artinya lil wujub, menunjukkan sesuatu yang wajib. Itu adalah perintah yang wajib. Aqimis shalah, kemudian wala taqrabuz zina, sebagainya, itu adalah perintah yang wajib ditinggalkan. Nggak boleh setengah-setengah, ataupun nggak boleh kita mengatakan ini sunnah, nggak bisa. Kemudian hatta akkadahu bil masdar. Tidak hanya dikatakan warattil Qur'ana, udah. Tapi dikuatkan lagi dengan masdarnya. Rattala yurattilu tartilan. Ihtimaman bi sya'nihi wa ta'kidan fil amri bihi. Sebagai bentuk apa? Bentuk kepedulian, ataupun ya bentuk kepedulian, bentuk urgensi daripada tartil itu. Wa ta'kidan fil amr, dan juga untuk menguatkan bahwasanya perintah untuk tartil itu adalah perintah yang wajib gitu, bukan perintah yang sunnah. Wa annahu la budda lil qari'i minhu. Maka ini wajib untuk seorang qari melakukannya. Idzal amru, katanya, lil wujubi kama huwal ma'lum. Karena amr itu lil wujub, bukan li sunnah, untuk hal-hal yang wajib gitu.
menunjukkan sesuatu yang wajib, kama huwal ma'lum, sebagaimana yang telah diketahui. Thumma inna qira'atal Qur'ani qira'atan sahihatan wa tahsinu tilawatihi wa adaihi yuharrikul qulubu wa yuqidhun nufus. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, kalau nggak salah dalam kitabnya Tamhid, bahwasanya di antara samarah ataupun buah ataupun hasil yang kita dapatkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhrajnya, sifatnya, porsinya, bahkan temponya pelan-pelan juga, dia tidak hanya akan memberikan kita pahala yang banyak, kemudian juga pahala yang banyak gitu ya. Tapi yuharrikul qulub, akan menggerakkan hati kita. Wa yuqidhun nufus, akan membangkitkan jiwa kita. Wa yaltafidul anzar, maka kita juga bisa melihat kepada yang lain. Yang artinya apa? Kita bisa mudah untuk mentadabburinya. Wa yashanniful asma. Kemudian bisa membuat telinga itu nyaman gitu, adem dengarnya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran dengan tadi tajwidnya dengan benar, makhraj sifatnya sebagainya, maka kita akan lebih mudah untuk mentadabburi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Beda halnya kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah itu gimana kita mau mentadabburi gitu? Gimana jiwa kita mau bangkit? Gimana hati kita mau terketuk, mau bergerak? Kalau bacaan kita seperti itu, bacaan kita masih belum benar, bacaan kita cepat-cepat, nah itu akan menghalangi kita dari mentadabburi Al-Quran seperti itu. Faqad thabata fi as-sahihaini an Abi Utsman An-Nahdi annahu qala shalla bina Ibnu Mas'ud al-Maghriba fi qul huwallahu ahad wallah lawadattu annahu qara'a surat al-Baqarati min husni sautihi wa tartilihi. Diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Utsman An-Nahdi, ya. Beliau berkata, shalla bina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu beliau menjadi imam gitu ya. Beliau mengimami kita di salat maghrib. Dengan apa? Dengan bacaan qul huwallahu ahad. Kemudian wallah, demi Allah gitu ya. Lawadatu annahu qara'a surat al-Baqarah. Aku berharap bahwasanya Ibnu Mas'ud ini membaca surat Baqarah katanya. Daripada beliau baca pakai Al-Ikhlas, beliau itu lebih baik baca pakai Baqarah. Min husni sautihi wa tartilihi. Kenapa? Karena suaranya bagus. Kemudian juga tartil. Karena kalau misalnya kita diimami oleh imam yang bacanya bagus, yang kemudian tartil juga, maka kita tuh pengen nambah gitu ya. Jadi bacanya pengen yang panjang-panjang gitu. Tapi beda halnya kalau imam itu bacanya berantakan, banyak lahannya, maka kita tuh jadi kayak pengen cepat-cepat gitu ya, pengen cepat-cepat selesai seperti itu. Qala al-'allamah Muhammad ibn Khalaf al-Husaini, berkata Allamah Muhammad bin Khalaf al-Husaini, wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi man yaqra'ul Qur'ana mujawwadan musahhihan kama unzil. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an mujawwadan dengan tajwidnya, musahhihan dengan memperbaikinya, kama unzil sebagaimana diturunkan. Taltadzul asma' bitilawatihi. Nah, membuat telinga itu menikmati tilawahnya. Wa takhsha'ul qulubu 'inda qira'atihi. Kemudian membuat hati itu khusyuk, tenang, adem gitu ya ketika membacanya. Hatta yakada an yaslibal uqul. Sampai masuk kepada pikiran, kepada akal. Wa ya'khudhu bil albab. Kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sirrun min asrarillahi azza wa jalla yudi'uhu man yasha'u min khalqihi. Ini adalah sirrun, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, yudi'uhu, yang dititipkan, yang diberikan, man yasha, kepada yang Allah kehendaki, min khalqihi, dari umatnya, dari penciptaannya.
Wa nususul ulama'il manzumata wal manthurah. Kemudian nas-nas ataupun teks-teks para ulama itu ada yang bentuknya itu manzumah kayak Tuhfah, Jazariyah, Salsabil dan sebagainya. Wal manthurah seperti tahdid, kemudian riayah, kemudian apalagi mudih dan sebagainya. Fi bayani wujubi ta'allumi tilawati wa ahkamiha. Tentang apa? Tentang penjelasan wajibnya mempelajari tilawah dan juga hukum-hukumnya. Amaliyah katsirah. Jadi banyak sekali teks-teks para ulama baik itu matan ataupun buku yang membahas tentang apa pentingnya ataupun wajibnya membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an secara praktek gitu ya. Qad bayyantuha fi ghairi hadzal maqam, yang telah aku jelaskan bukan di tempat ini, kata beliau seperti itu. Wal ya'lamul qari'il karim annahu la yumkinu an yaqra'al qur'ana qira'atan sahihatan akhdan min kitab. Dan ketahuilah wahai pembaca Al-Qur'an yang mulia, la yumkin katanya, tidak mungkin kamu ataupun kita gitu ya, kita bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik akhdan. Kalau misalnya kita hanya mengambil dari buku saja, nggak bisa gitu. Nggak bisa kita buka buku tajwid bertumpuk-tumpuk, kemudian kita baca tentang idhar itu, kemudian kita praktekkan, nggak bisa seperti itu. Bacanya pasti akan kurang. Gitu. Au qiraah fi mushaf, ataupun hanya baca dari mushaf aja, dari Quran aja, tanpa apa? Tanpa belajar dengan syekh, tanpa mendengar bacaan dari ulama-ulama yang mutkin dan lain sebagainya. Au sima'an min wasilati min wasilati min wasail i'lam gitu ya. Ataupun mendengar tadi kan dari sarana-sarana seperti media sosial gitu ya. Seperti Facebook, YouTube gitu kan. Ini nggak bisa. Kalau misalnya kita mau baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus belajar dengan guru. Kita duduk dengan guru. Kita talaki. Kita dengarkan bacaan guru. Guru mendengar bacaan kita. Nggak bisa kita mengambil dari buku, kemudian ataupun dari mushaf, ataupun cuma mendengar aja. Nggak bisa. Karena kata para ulama, la ta'khudul ilma minas suhufi wal qur'ana min mushafi. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang cuma apa? Ya cuma baca-baca aja gitu. Cuma baca-baca tanpa belajar. Walal qur'ana min mushafi. Dan juga jangan mengambil Al-Qur'an dari mushaf saja gitu. Seperti itu. Falau istaqra'a kutub at-tajwidi kullaha wa hafidhaha. Kalau misalnya dia sudah membaca, sudah mengkaji semua buku-buku tajwid, kemudian wahafidhaha, menghafalnya, hafal fi sadrihi, hafal ghaiban gitu ya, di luar kepala, walam yaqra ala syekh mutkin, dan dia enggak baca kepada seorang syekh yang mutkin, guru yang mutkin, walam yajlis baina yadayhi yata'allamu minhu, ataupun dia enggak duduk dengan gurunya itu, dengan syekhnya itu untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari cara baca yang benar, fal yata'akkad annahu lam walan yasil ila ma yasibu ilaihi min sihhatil ada. Maka ketahuilah gitu ya, fal yata'akkad, maka yakinlah bahwasanya dia itu bahkan tidak akan mencapai apa yang dia inginkan dari sihhatul ada, dari bacaan yang benar, dari praktek yang benar. Ya, seperti itu. Fahunaka minal ahkam la yumkinu ma'rifatuha. Karena ada beberapa hukum yang tidak mungkin kita bisa mengetahuinya, wal maharatu biha, dan juga mahir di dalamnya gitu ya. Mungkin kayak imalah, kayak tashil, kemudian kayak taklil ya, dalam beberapa riwayat, illa bitalaqi wal musyafahah, kecuali harus dengan talaqi dan juga musyafahah. Katafkhim wa tarqiq contohnya. Jangan jauh-jauh ke qiraat gitu ya. Contoh bacaan tafkhim seperti apa, bacaan tarqiq seperti apa, imalah, kemudian taklil tadi kan, raum, kemudian ismam seperti apa monyongnya, kemudian seberapa ini porsinya gitu dan sebagainya. Pemaya tarattabu 'alal wasli min ahkam.
dan semua hal-hal yang berhubungan dengan hukum tajwid. Wal ikhtilasat gitu kan. Kemudian tentang ikhtilas ya. Kayak misalnya wahwa, afala, awala gitu. Itu ikhtilas seperti itu. Allati yaqa'u fiha al-ba'd, yang terjadi di beberapa orang. Wa ghairu dzalika katsir, dan begitu pun yang lainnya banyak. Wabil jumlah fala yumkinul maharatu fi ahkamit tajwidi illa bitalaqi wal musyafahah. Intinya kita nggak akan bisa mahir, mungkin dalam permasalahan hukum tajwid kecuali dengan talaqi dan juga musyafahah. Kenapa? Li'annahul aslu fil qiraah. Li'annahul asla fil qiraah. Karena itu adalah asal, itu kan aslinya, pondasinya dalam bacaan. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini dalilnya. Fa'alaika bil masyayikh wal ulama'il maharatil mutqinin. Maka hendaklah engkau bersama para masyayikh, guru-guru dan juga ulama yang maharah, yang mahir, kemudian juga mutqin. Al-arifina bidaqa'iqi hadzal fanni wa khafayahu. Yang mereka itu enggak cuma sekedar tahu tentang permasalahan tajwid secara umum, tapi apa? Mengetahuinya secara umum, kemudian dan juga mengetahuinya secara detail gitu, daqaiq yang lebih dalam gitu. Bahasan yang lebih dalam. Kemudian wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya gitu ya. Barang siapa yang tidak merasakan belajar ini walaupun sebentar, tajarru'a ka'sal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya gitu ya, dalam belajar walau sebentar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Tsumma alam anna ulama'a qad tasabaqu ila wad'il qawa'idi wal usuli li ma'rifati kaifa yaqra'ul Qur'anal Karim. Kemudian ketahuilah bahwasanya para ulama itu qad tasabaku, telah berlomba-lomba untuk meletakkan kaidah-kaidah dan juga usul ya. Sama juga untuk mengetahui bagaimana membaca Al-Qur'an minhal manzum wal mansur. Di antaranya ada yang manzum tadi kayak tuhfah, jazariyah, salsabil, wal mansur kayak tadi riayah, tahdid, maudhi dan sebagainya. Dia ada yang bentuk matan ataupun buku. Wa minhal matbu' wal makhtut, baik itu yang udah tercetak ataupun yang masih makhtut, masih manuskrip gitu, masih belum tercetak. Fa wada'u kutuban la takadu tuhsa. Kemudian mereka itu meletakkan buku-buku ataupun membuat buku-buku la takadu tuhsa yang udah nggak bisa kita hitung lagi gitu. Kalau kita hitung dari zaman awal sampai sekarang itu udah berapa ribu buku yang ada, berapa ribu matan yang ada seperti itu. Wa mimman adalla bidalwahu fi hadzal fanni al-Imamul Kabir wal Muhaqqiqul Mudaqqiq Nihrir Alamuddin Ali ibn Samad As-Sakhawi. Dan di antara orang-orang yang memiliki peran penting terhadap ilmu ini gitu ya, itu adalah beliau siapa? Al-Imamul Kabir, imam besar gitu ya, grand imam. Wal Muhaqqiq wal Mudaqqiq An-Nihrir. Kemudian beliau yang mengetahui permasalahan-permasalahan tajwid secara umum bahkan secara detail. An-Nihrir yang cerdas. Kemudian siapa? Alamuddin Ali ibn Abdul Samad As-Sakhawi. Nah ini beliau nazim daripada matan Nuniyah Sakhawiyah. Alamuddin Ali ibn Samad As-Sakhawi. Ada juga nama Sakhawi gitu. Tapi yang satunya itu ulama hadis kalau nggak salah. Kalau beliau namanya Alamuddin As-Sakhawi, kalau yang ulama hadis itu siapa ya? Pokoknya beliau juga namanya Sakhawi juga, gitu ya. Tapi beliau ahli hadis, bukan ahli qiraat ataupun tajwid. Kemudian fasannafa musannafat adidah minhal manzum wal mansur. Kemudian beliau mengarang atau membuat karangan-karangan yang banyak sekali. Di antaranya ada yang manzum, yang matan gitu ya, kayak Sakhawiyah, kemudian Hidayatul Murtab tentang mutasyabihat Al-Qur'an gitu ya. Kemudian wal mansur ataupun yang tulisan seperti
syarah matan Syatibiyah Fathul Wasit ila Fathul Wasit gitu ya. Seperti itu. Kemudian wamin musannafatihina dan dari karangan-karangan beliau manzumah yatala'la kan najmi. Manzumah yang menyala-nyala gitu ya. Bercahaya seperti bintang di sama ihadal ilmi di langit ilmu ini. Ja'at ala namtin faridin sadid yang datang dari tulisan ataupun dari hal-hal ya yang jelas kemudian yang lurus gitu ya. Wahiyya manzumah yaitu apa? Manzumah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid yang namanya Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid. Faqad ihtammat bimu'alajati aswatil huruf wa makharijiha wa sifatiha. Beliau itu Al-Imam Sakhawi katanya ihtammat sangat-sangat mementingkan bimu'alajah untuk apa? Mengobati, solusi gitu ya. Solusi suara-suara huruf. Jadi beliau akan memberikan solusi ataupun obat untuk setiap permasalahan huruf yang ada. Wa makharijiha, kemudian makhrajnya, wa sifatiha dan juga sifat-sifatnya. Wa kuntu qad qara'tuha ala Syekhil Habibi Al-Mubarak Al-Muqri Al-Mudaqqiq Hamdi Sayyid Sa'ad. Nah, ini beliau mengatakan bahwasanya beliau Doktor Islam itu telah mempelajari nazam ini ataupun membaca nazam ini kepada guru beliau yang tercinta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muqri Syekh Hamdi Sayyid As-Sa'ad gitu ya. Muallimul Quran Al-Karim wa Tajwid bil Masjidin Nabawi Syarif. Jadi Syekh Hamdi Sayyid Sa'ad ini beliau adalah seorang muallim ya, pengajar Al-Qur'an di dan juga tajwid di Masjid Nabawi dulu kalau nggak salah. Dulu, kalau sekarang udah enggak. Qira'atan min hifzi wa sadri la min satrina. Ini hebatnya beliau itu setiap beliau store ataupun baca matan kepada guru-gurunya itu pasti beliau bacanya itu qaiban gitu. Dengan hafalan, bukan dengan baca kayak kita baca gitu. Min hifzi dari hafalanku, wa sadri dan juga hatiku gitu ya. La min satri, bukan dari tulisanku ataupun dari bukuku gitu. Fajazani fiha bisanadihil muttasil ilal Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengijazahkan aku dengan sanad muttasil, sanad yang bersambung kepada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Jadi beliau mendapatkan ijazah sanad matan ini yang bersambung kepada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Thumma badali an ad'a 'alaiha syarhan yufassilu mujmalaha. Kemudian aku mulai gitu ya, meletakkan syarah penjelasan yufassilu mujmalaha yang akan menjelaskan hal-hal yang masih mujmal, masih global. Wa yuwaddihu mubhamaha. Kemudian akan menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas. Wa yahillu alfadhaha. Kemudian akan memberikan solusi tentang lafaz-lafaznya. Asta'antu billah. Kemudian aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa talabtu minhu al-madad. Kemudian aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberhasilan, kemudahan seperti itu. Wa syarahtuha syarhan la tawilan fayumil wa la mukhtasaran fayakhil. Kemudian aku katanya menjelaskannya dengan penjelasan la tawilan, enggak panjang. Fayumil yang membuat orang itu bosan gitu kan. Kadang kalau kita jelasin panjang-panjang itu orang bosan gitu ya. Wala mukhtasaran fayakhil, dan juga enggak singkat-singkat sehingga menyebabkan perubahan ataupun kerusakan gitu ya. Wa qaddamat qabla syarah bi muqaddimah muhimmah. Kemudian katanya beliau, sebelum beliau membahas tentang pembahasan ataupun syarah matan Sakhawiyah, beliau mendahulunya dengan muqaddimah muhimmah, pembukaan yang penting itu apa? Takallamtu fiha bi ikhtisarin 'anil harfi wa aqsamihi. Pertama, beliau akan membahas tentang secara singkat ya, bi ikhtisar, dengan singkat tentang huruf dan juga pembagian-pembagiannya. Kemudian juga tentang makharij dan juga sifatnya. Wa asmaituhu,
Dan kemudian aku menamainya, katanya apa? Janyul Qutufi min Qasidatis Sakhawi fil Huruf. Jadi nama syarah kitab ini apa? Janyul Qutuf min Qasidatis Sakhawi fil Huruf. Wa as'alullaha azza wa jalla al-ikhlasa wal qabula innahu akramu ma'mul wa a'zamu mas'ul wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Islam Ibn Nasr al-Azhari. Ini beliau Islam Ibn Nasr al-Azhari. Sabihatul Ahad. Beliau menyelesaikan kitab ini pada pagi hari di hari Ahad 11 Rajab 1429 Hijriah ataupun bertepatan pada 13 bulan 7 2008 Masehi. Hafizahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi. Allahumma amin. Nah, ini sedikit mukaddimah ya, mukaddimah kitab dari beliau. Insyaallah kalau kita ini juga enggak terlalu penting gitu ya. Nanti akan lebih ini ya detailnya di pembahasan syarahnya insyaallah. Oke. Nah, tadi beliau katakan beliau memulainya dengan mukaddimah muhimmah, dengan mukaddimah yang penting, yaitu apa? Pertama beliau akan membahas tentang huruf dan juga pembagiannya, kemudian tentang makharij, tentang sifat dan lain sebagainya. Gitu. Yang pertama, al-huruf wa aqsamuha. Sekarang kita masuk kepada tadi pembahasan yang penting itu. Huruf dan juga pembagiannya. Huruf secara bahasa itu artinya taraf, ujung, gitu ya. Qala ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di antara ataupun dan sebagian manusia itu ada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala taraf ataupun ala harf gitu ya. Apa maksudnya pada ala harf? Ala taraf ay kal mutaraddid asyak. Jadi di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bingung, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan masih bimbang gitu ya. Mutaraddid asyak gitu. Alladzi yaqifu ala tarfin jabal, ya, seakan-akan dia itu berdiri di samping ataupun di ujung gunung, au haid ataupun di ujung dinding gitu. La yatamasaku alaihi. Dia itu enggak ada pegangan. Tadi karena dia bingung, karena dia bimbang gitu. Dia pengen ibadah tapi bingung gitu. Enggak benar-benar yakin gitu. Seperti itu. Jadi haruf secara bahasa artinya ujung gitu ya, taraf. Nah, adapun secara istilah haruf itu apa? Sautun. Nah, kalau kita katakan secara istilah berarti itu menurut ulama tajwid. Kalau fil lughah berarti menurut ulama bahasa gitu. Sautun i'tamada ala maqati' fil fam. Suara yang bersandar pada potongan-potongan dalam mulut. Tapi kita katakan tadi suara yang bersandar pada mulut gitu ya. Wahyal makhraj, yaitu makhraj muhaqqaqah atau muqaddarah, baik makhraj yang muhaqqaq ataupun yang muqaddar. Apa itu makhraj? Apa itu makhraj muhaqqaq? Sering dibahas juga ya. Mungkin kita juga sudah tahu juga makhraj muhaqqaq adalah makhraj yang bisa diketahui secara pastinya. Karena dia bersandar pada bagian-bagian seperti bibir, kemudian juga halqi, kemudian juga syafat fam gitu kan dan sebagainya. Adapun makhraj muqaddar itu apa? Makhraj yang tidak bisa kita pastikan di mana pastinya, di mana tempat yang pastinya gitu ya. Kenapa? Karena saking luasnya. Yaitu makhraj huruf alif, waw, ya, wai gitu ya. Alif, waw, ya. Kalau kita katakan makhrajnya alif maddiyah di mana? Di jauf. Nah, itu di mana pastinya? Itu kita nggak tahu. Karena saking luasnya. Makanya disebut sebagai makhraj muqaddar. Dan dia tidak bersandar kepada bagian daripada bibir, kemudian syafatain, kemudian halqi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian wa tanqasimul huruf ila qismain. Huruf itu dibagi dua. Ada asliyah sama far'iyah. Sebelumnya juga ada pembagian huruf juga. Ada mabniyah ataupun ada makna huruf mabani sama huruf ma'ani. Nah, huruf mabani itu apa? Alif, ba, ta, sa, mabani. Bangunan gitu ya.
dan juga huruf ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna. Contohnya apa? Min, bi, fi, ila, ala, dan sebagainya. Nah, kemudian pembagiannya tadi dari segi asli sama enggaknya. Ada asli ya, ada far'iyah. Asli itu ya asli, far'iyah itu cabang, dia bercabang. Nah, fal asliyah ikhtalafa fiha al-ulama'u. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah huruf asliyah itu yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Ada yang mengatakan samaniyata wa ishrun, ada yang mengatakan 28. Faminhum man qala hiya tis'atu wa ishruna harfan. Ada juga yang mengatakan 29 huruf jumlahnya. Wa hadha huwa rajih. Ini adalah pendapat yang paling rajih, yang paling benar. Allahu a'lam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala, wa iddatul huruf lil hijai tis'un wa 'ishruna bilam tira'i. Awwaluha hamzun lakin summiyat bi alifin majazan idh qassawirat, dan seterusnya. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 bilam tira'i, tanpa adanya pertentangan, tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya sangkalan gitu. Jadi kebanyakan ulama sepakat bahwasanya jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 gitu. Yang mengatakan 28 karena hamzah sama alif itu sama aja. Padahal kenyataannya hamzah ya hamzah, alif ya alif. Hamzah huruf hamzah, alif huruf alif gitu. Berbeda, dia punya beberapa perbedaan untuk hamzah sama alif. Di antaranya hamzah bisa di awal kata, ya kan? Kalau alif nggak bisa di awal kata. Gitu. Karena alif itu kan sukun dan kita nggak bisa memulai dengan sukun. Kemudian kalau hamzah itu huruf, kalau alif itu dia huruf mad gitu ya. Kemudian kalau hamzah itu makhrajnya muhaqqaq, kalau alif itu makhrajnya muqaddar, seperti itu. Di intinya hamzah sama alif itu berbeda. Hamzah sama alif itu berbeda. Nah, wa ammal huruful far'iyyah faqala anha at-Tibi. Nah, adapun huruf far'iyyah, huruf cabang gitu, dia enggak asli, itu juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi di antaranya. Jadi di antara ulama yang menjelaskan secara detail tentang huruf far'iyah itu adalah Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala dalam kitabnya ataupun dalam manzumahnya Al-Mufid. Manzumatul Mufid gitu ya. Huruf far'iyah ataupun huruf asli tadi kan itu udah jelas ya, huruf yang digunakan oleh bangsa Arab ketika itu. Ataupun sampai sekarang gitu ya. Bata dan seterusnya itu mereka masih menggunakan. Apakah huruf far'iyah juga sama? Iya. Huruf far'iyah juga adalah huruf-huruf yang digunakan oleh bangsa Arab dulu sampai sekarang. Nah, huruf far'iyahnya apa? Huruf cabang tadi kan. Kenapa disebut sebagai huruf far'iyah? Karena dia terdiri dari 2 makhraj dan juga terdiri dari dua huruf. Gitu. Kalau alif, ba kan dia 1 huruf ya. Tapi kalau huruf far'iyah itu dia cabang tadi. Kenapa? Karena terdiri dari 2 makhraj dan juga 2 huruf. Contohnya apa? Imalah. Imalah itu kenapa disebut sebagai huruf far'iyah? Karena dia terdiri dari 2 huruf. Yaitu apa? Alif sama Ya. Alif sama ya. Nah, disebut sebagai huruf far'iyah. Nah, huruf far'iyah ini dibagi 2. Ataupun dalam penggunaan orang Arab, huruf far'iyah ini dibagi 2. Yang pertama ada hurufun fasihah, yang fasih, yang digunakan oleh kebanyakan bangsa Arab ketika itu, kebanyakan kabilah Arab ketika itu. Yang kedua, hurufun ghairu fasihah, yang enggak fasih, yang artinya hanya beberapa kabilah aja yang menggunakan huruf ini, gitu ya. Nah, huruf fasihah ini adalah huruf-huruf yang digunakan oleh Al-Qur'an, gitu ya. Karena Al-Qur'an enggak mungkin menggunakan kaidah yang enggak fasih. Jadi Al-Qur'an itu kalau dikaitkan dengan kaidah bahasa Arab, dia kalau nggak fasih, afsah, gitu. Jadi Al-Quran itu kalau misalnya dia bertentangan dengan bahasa Arab, gitu ya, maka dia nggak bisa disebut sebagai Al-Quran, ataupun tadi dia nggak menjadi bacaan yang sahih kan, yang makbulah. Karena syarat menjadi bacaan yang terima itu, pertama sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah rasam, dan juga sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kembali lagi tadi, ada huruf-huruf fasihah yang banyak digunakan oleh bangsa Arab. Tadi seperti imalah, kemudian tashil, kemudian apa lagi? Saut musyammal, saut zai, saut yang suaranya itu mirip-mirip dengan suara zai. Nah, itu adalah huruf-huruf far'iyah yang fasih, yang bahkan juga digunakan dalam Al-Qur'an, gitu ya. Nah, ada huruf far'iyah yang ghairu fasih, yang enggak fasih. Contohnya apa? Ada beberapa kabilah yang baca ataupun yang mengucapkan jim jadi iya. Contohnya majnun jadi mainun. Nah, ataupun dajjal jadi dayyai. Ataupun kemudian misalnya mengubah kaf untuk perempuan jadi shin. Misalnya mas mukish gitu. Namanya nama lahjahnya itu ataupun nama logatnya itu kashkashah gitu ya. Kemudian juga mengucapkan hamzah jadi qaf jadi hamzah. Nah, misalnya yaqulu jadi yaul. Kebanyakan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir masih menggunakan itu. Ba'ulak artinya aqulu laka gitu. Ba'ulak aqulu laka gitu. Yaqulu jadi aul gitu. Aulak gitu. Kemudian ghain qaf jadi ghain di antaranya orang-orang Sudan. Yaqulu jadi yagul. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita membaca wa yaqulul ladzina kafaru jadi wa yaulul ladzina kafaru? Boleh enggak? Enggak. Nggak boleh gitu. Karena tadi dia ghairu fasihah, enggak fasih. Bahkan orang Arab pun sedikit yang menggunakannya gitu ya. Gitu. Karena tadi semua yang ada dalam Al-Qur'an dari kaidah bahasa Arab itu kalau enggak fasih afsah gitu ya. Kalau enggak fasih afsah. Fasih itu apa maksudnya? Fasih itu yang masih banyak perdebatan ataupun pertentangan dari ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa. Yang artinya apa? Beberapa ulama bahasa mereka menyangkal ataupun mereka nggak setuju gitu. Mereka melemahkan kaidah ini. Contohnya bacaan Imam Hamzah, ya kan? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arha. Kalau kita hafaz bacanya pakai apa? Wal arhama kan? Pakai fathah kan? Tapi Imam Hamzah bacanya wal arhami. Kalau hafaz wal arhama kembali kepada Allah, wattaqullaha. Tapi kalau Imam Hamzah bacanya bihi wal arhami kembali kepada apa? Wattaqullahallazi Wattaqullahallazi tasaaluna bihi kembali kepada bihinya gitu. Nah, kaidah ini enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Banyak ulama-ulama nahwu yang menentang, banyak ulama-ulama nahwu yang melemahkan kaidah ini. Tapi kalau misalnya udah ada sanad yang sahih, ada riwayat yang sahih tentang bacaan ini, maka kaidahnya adalah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab itu enggak boleh, enggak bisa melemahkan, bahkan membatalkan bacaan Al-Quran selama bacaannya itu mutawatir, selama sanadnya bersambung. Tadi, karena kaidah ini menurut ulama bahasa Arab ada gitu, boleh, tapi kaidah yang sangat lemah. Kaidah yang sangat-sangat lemah gitu. Ini gitu. Nah, jadi tadi huruf far'iyah itu ada yang fasih sama yang enggak fasih. Yang fasih itu ada 8. Tapi para ulama juga ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 5. Karena nanti ada beberapa huruf yang para ulama juga masih berdebat. Emang benar gitu, dia terdiri dari 2 makhraj. Emang benar dia itu terdiri dari 2 huruf gitu. Nah, kalau yang fasih, yang ghairu fasihah ataupun yang enggak fasih itu udah pasti gitu ya. Enggak digunakan dalam Al-Qur'an gitu. Nah, apa saja huruf-huruf far'iyah, huruf-huruf cabang yang dia itu fasih kemudian digunakan dalam bahasa Arab? Yang pertama, ataupun di sini kita baca baitnya, wasta'malu aidan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li faidah liqasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat. Wasta'malu, mereka orang-orang Arab aidan juga menggunakan hurufan zaidah, huruf-huruf tambahan. 'Ala allati taqaddamat li faidah, dari huruf-huruf asliyah yang telah disebutkan alif ba ta gitu ya. Li faidah, karena ada faidahnya. Apa faidahnya? Liqasdi takhfifin. Karena
tujuannya apa? Untuk meringankan, memudahkan orang-orang Arab dalam mengucapkan, ya. Daripada mereka mengucapkan AA, lebih gampang mengucapkan a, au, lebih gampang mengucapkan au, gitu. Nah, jadi semuanya itu tujuannya litakhfif, untuk meringankan, untuk memudahkan orang-orang Arab mengucapkannya, gitu ya. Kemudian liqas ditakhfifin waqad tafarra'at. Ya, dia telah bercabang, yang artinya ini huruf far'iyah. Min tilka, dari apa tilka ini? Dari huruf-huruf asliyah. Tilka ini kembali kepada huruf-huruf asliyah, abata dan seterusnya. Kemudian apa contohnya? Kal hamzati hina suhilat. Seperti hamzah yang ditashilkan. Ataupun hamzah musahalah itu ya. Kayak bukan tapi seperti itu. Kemudian wal alif kaliyai idzumalu. Alif yang mirip kayak ya apabila diimalahkan. Berarti ini yang kedua adalah huruf imalah, huruf mumalah. Gitu. Kemudian wasadu kazai kama qad qalu. Kemudian sad yang suaranya bercampur dengan zai kama qad qalu, sebagaimana yang telah mereka katakan. Nah, kemudian wal ya'u kal wawi kaqila. Nah, kemudian ya seperti wawu katanya. Jadi dia iya tapi dibacanya kuila, ghuidha, sui'a. Adapun dalam bahasa qiraat itu ismam gitu ya. Ismam. Nah, kemudian kasri ibtidaihi asyammu dhammah tadi. Jadi dia itu tulisannya pakai ya, qila, ghidha, si'a, hila. Tapi dibacanya pakai wawu, kayak wawu. Nah, qila, ghidha, sui'a, huila gitu. Wal alif allati taraha fukhimat. Kemudian alif yang kamu lihat dia fukhimat, ditafkhimkan. Wa hakadzal lamu idza ma ghullidat. Kemudian begitu juga lam yang apabila ditebalkan. Jadi ini lam yang ada dalam riwayat Warsh khususnya. Wan nunu adduha idza lam yadhharu. Kemudian dan nun ya, mereka menghitungnya kalau misalnya dia enggak izhar. Berarti nunnya apa? Nun mukhfah. Nun untuk hukum yang ikhfa. Nun yang ikhfa gitu ya. Qultu kadzaka al-mimu fima yadhharu. Kemudian aku mengatakan juga begitu juga katanya mim yang di fima yadhharu, yang tidak diizharkan. Berarti sama juga mimnya mim mukhfa yang samar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Wa madmunu ma nazamahu rahimahullah, dan isi kandungan apa yang dinazamkan oleh Imam Al-Tibi rahimahullah, annal hurufa asliyah katanya. Bahwasanya huruf asliyah itu qad taqaddama dzikruha, telah dijelaskan sebelumnya. Wasta'mal al-a'immatu hurufan ukhra zaidah. Kemudian para ulama menggunakan huruf-huruf lain zaidah sebagai tambahan. Tusamma yang dinamakan huruful far'iyah, ini huruf cabang gitu ya. Au musyrabah yang bercampur, ataupun yang musyrabiyah bercampur juga. Au naqisah yang kurang. Au mukhalithah yang bercampur tadi juga sama. Wa hiya allati takhruju min makhrajain. Ini pengertiannya. Yang keluar dari dua makhraj wa taraddada baina harfaini, yang terdiri dari dua huruf au sifatain, ataupun dua sifat. Jadi faedahnya apa? Faidatu hadhil huruf, apa faedahnya? Kama qala Tibi qasdu takhfif, untuk meringankan tadi. Fal Qur'anu nazala bil lahjatil fasihah. Al-Qur'an itu turun dengan logat yang fasih katanya. Likulli hayyin min ahya'il Arab, untuk setiap kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takhfifan wa taysiran li tilawati. Sebagai tadi untuk memudahkan gitu ya, untuk meringankan dalam membacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir itu apa? Takhfifan wa taysiran li tilawati. Jadi mudah dalam membacanya gitu kan ya, seperti itu. Tapi ringan dalam membacanya. Kemudian kenapa disebut sebagai tafarru'? Kenapa disebut sebagai cabang? Anha mutawallidatun min imtizajil harfaini asliyaini. Karena dia itu terlahir dari campuran gabungan dua huruf asli. Ya kan, kayak imalah dia
antara alif sama ya gitu. Kemudian shad musamma sautuz zai ataupun shad yang suaranya bercampur kayak zai itu antara shad sama zai gitu. Wal fasihu minha tsamaniyah. Nah, yang fasih itu ada 8. Yang digunakan Al-Qur'an itu ada 8. Yang pertama hamzah musahalah allati takunu bainal hamzati wa hurufi harakatiha. Kita bahas ininya dulu. Kita bahas pembahasannya dulu ya. Hamzah musahalah hamzah yang diringankan, hamzah tashil gitu. A, au, ai, kemudian ajami dan seterusnya. Ini hamzah yang diringankan karena hamzah itu adalah huruf yang berat, huruf yang sulit diucapkan oleh orang Arab, makanya kenapa hamzah itu diringankan dengan berbagai macam cara. Tashil tadi contohnya, naql, man aman jadi manaman. Kemudian apa lagi? Ibdal, minas sama jadi minas sama kan hamzahnya dihilangkan gitu. Ataupun mukminun jadi muminun. Kemudian tadi dihilangkan hamzahnya, sama jadi hilang hamzahnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara yang digunakan oleh orang Arab untuk membuat hamzah itu menjadi ringan. Kalau misalnya hamzah satu aja udah susah, apalagi 2 hamzah. A, ai, au jadinya au. Makanya kenapa dibaca au, ai, gitu. Karena untuk meringankan. Tadi seperti itu. Nah, hamzah musahalah tadi ya. Kenapa hamzah musahalah disebut sebagai huruf far'iyah? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa hamzah musahalah disebut sebagai huruf far'iyah? Karena gabungan tadi Ustaz, gabungan 2 huruf Antara apa? antara alif dan ya. Hah? Apa? Alif dan apa? Alif dan ya. Harokat fathah atau kasrah. Apa nggak salah itu? Dan alif. Antara alif Hamzah, dan hamzah. alif dan hamzah. Antara Alif dan hamzah dan hamzah. alif gitu ya. Kalau dalam hafaz antara hamzah dan alif, kalau dalam ilmu qiraat antara hamzah dengan huruf mad. Karena dalam hafaz cuma ada yang harokatnya fathah gitu. Jami, kemudian Allah, al-an, az-zakarain semuanya fathah. Makanya antara hamzah sama alif aja gitu. Tapi kalau dalam ilmu qiraat lebih umum antara hamzah dengan huruf mad. Karena dalam ilmu qiraat ada yang baca au, ai, itu semuanya masuk gitu kalau huruf mad seperti itu. Nah, hamzah mutahalah juga dia salah satu ataupun bagian daripada lahjah, jadi kan logat orang Arab. Nah, mereka daripada mengucapkan jadi au jadi au seperti itu. Nah, kemudian alif mumalah. Alif mumalah ini belum kita bahas ya kitabnya. Ini kita bahas secara singkat dulu. Alif mumalah, alif yang diimalahkan. Nah, kenapa disebut sebagai far'iyah coba? Karena perpaduan antara alif dan ya. Oke, alif dan ya kan. Kita bukan bilang majeri tapi majere. Karena dia antara gitu kan. Antara fathah dengan kasrah, kemudian alif dengan ya. Majere. Ini juga sama. Kebiasaan ataupun bagian daripada lahjah orang-orang Arab. Orang Arab ataupun sampai sekarang juga masih banyak yang mengucapkan seperti itu. Bet, ruhfin, ruhbet, bel, zet, kemudian apa lagi? Banyak gitu. Amil itu kan imalah. Kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang sekarang paling nampak itu digunakan oleh orang-orang Lebanon, Lebanon, kemudian juga madrasah, kemudian juga banyak gitu. Aulad, di mereka banyak sekali mengimalahkan gitu. Banyak sekali mengimalahkan huruf. Kemudian shad musamma sautuz zai, shad yang bercampur suara zai. Jadi shad tapi dia ada campuran suara zai. Sofirnya masih ada gitu. Kemudian dicampur sama suara zai gitu. Dan dia lebih dominan juga masih ke shad. Ya. Tapi dia cara bacanya itu seperti kita membaca zai zo gitu ya. Zo tapi zo-nya orang-orang awam. Jadi bukan zo tapi zo. Bedakan antara zo sama zo. Jadi ihdinazi seperti bacanya Imam Hamzah. Ataupun waman azdaqu yuzdir. Nah, itu
beberapa yang dibaca pakai shad bercampur suara zai. Sama ini juga. Ini juga bagian daripada lahja orang-orang Arab. Di Mesir biasanya mereka kalau ngomong sogir itu apa? Zogir, zogir, aulad zogir, gitu. Anak kecil. Jadi mereka ada yang bilang bukan aulad sogir tapi aulad zogir, zogir, gitu. Seperti itu. Ya musamma juga sama. Ya yang bercampur dengan suara waw. Nah ini juga sama. Dalam beberapa ya beberapa kabilah Arab gitu ya, ataupun negara Arab sampai sekarang mereka juga masih memperhatikan ini. Qila jadi qila, uidah, sui'ah. Mungkin karena waktunya udah jam segini, jadi itu hanya sedikit mukaddimah gitu. Nanti akan kita bahas secara detail untuk masing-masing daripada huruf far'iyah. Dari hamzah mustahala, kemudian alif mumalah, sad bercampur suara zai, ya bercampur suara waw dan lain sebagainya insyaallah. Selanjutnya silakan kepada Ustazah. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair. Ada diskusi kita malam ini Ustaz? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ya, tamam. Tafadhol Ustaz semua. Silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama Ustaz. Kita ada waktu beberapa menit saja ke depan. Tafadhol. Bismillah. Ana mau tanya Ustaz. Silakan Ustazah. Izin. Ya. Ini Ustaz kalau kan ada mahraj al-jauf ya. Al-jauf itu kan huruf madiyah. Itu kan muqaddar ya. Karena kan tadi kata Ustaz kan luas gitu kan dari tenggorokan sampai ke mulut. Nah, tapi Ana pernah dengar juga bahwa huruf mahraj waw mahraj kasro kasro harokat kasro doma itu mempunyai mahraj juga katanya, yaitu kalau kasroh itu seperti ya gitu, kalau doma itu seperti waw. Ya maksudnya teh mahrajnya di kasroh itu di ya, doma itu di waw gitu. Apakah betul itu Ustaz? Ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Dalilnya di matan At-Tibi kalau nggak salah. Apa ada? Anak lupa ingat. Cuma potongan baitnya itu yashraquha makhraju asul harakah gitu. Oh iya. Oh iya. Ya seperti itu kalau nggak salah. Oh iya. Jadi kalau Benar. fathah dhamma kasrah itu dia di makhrajnya itu diikuti dengan huruf aslinya, dengan makhraj aslinya. Kalau fathah itu alif, kalau dhamma itu waw, kalau kasrah itu ya gitu. Pokoknya potongannya gitu. Yashraquha ya. Yashraquha makhraju asul harakah seperti itu sudah. Ya, Ana juga pernah menghafal itu tapi lupa lagi, makanya nanya gitu Ustaz. Nah, terus hubungannya dengan yang tadi muqaddaroh itu gimana? Kan itu muqaddaroh ya, tapi kok ada gitu. Jelas gitu mahrajnya tuh bahwa kasroh di ya, domah di wawu gitu. Tapi disebutnya muqaddaroh gitu. Itu gimana? Korelasinya gitu Ustaz. Tadi kan untuk yang muqaddaroh itu bukan fathah dhamma kasrah saya. Tapi hurufnya. Ya, madnya ya. Iya. Oh, iya Bukan betul. harokatnya kan, bukan fathah dhamma kasrahnya. Tapi huruf matnya. Oh, iya. Itu. Ya. Paham Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Tafadhol yang lain silakan. Sepertinya tidak ada Ustaz. Insya Allah kita bertemu di hari esok Ustaz. Kita ada dua kali pertemuan per pekan ya, seperti pembahasan di Ru'yatul Haqqani. Bismillah insyaallah. Nah, insyaallah. Baik, asatidz semuanya. Insyaallah kita bertemu lagi di esok hari. Silahkan dipersiapkan kembali segalanya dan insyaallah. Baik Ustaz, kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan pada asatidz semuanya, kita sama-sama menutup majelis ini Ustaz. Tamam insyaallah.
Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair pada Ustadz Haidar Muhammad Elsi atas seluruh ilmu yang sudah disampaikan di malam ini. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi Ustadz, kedua orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz. Dan syukran jazakumullah khair pada asatidz semua yang sudah bergabung di malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah ya, insya Allah. Baik, sedikit mengingatkan kembali untuk besok hari kita akan berjumpa kembali di majelis online kita. Dan kita tutup sama-sama majelis di malam ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran jazakumullah khair semuanya, dan maha benar Allah, saya mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.